warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi wabarakatuh. kepada Bapak mentor kami, Bapak Sugandi, serta kakak penguji dan rekan-rekan seperjuangan yang saya hormati. Perkenalkan, saya Lia Aulia selaku moderator mewakili seluruh anggota kelompok 21. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya mengaturkan apresiasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Sugandi selaku mentor kami atas segala bimbingan, arahan, dan dukungan yang tak ternilai yang telah mengantarkan kami hingga titik penyelesaian final project ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kakak penguji yang telah berkenan hadir untuk memberikan evaluasi dan memasukkan yang konstruktif bagi proyek kami. Tak lupa, terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan kelompok 21 atas dedikasi, kerjasama, dan kontribusi aktifnya sehingga proyek ini dapat terselesaikan dengan baik. Kami adalah kelompok 21. Proyek final kami berfokus pada analisis data prediksi dengan mengambil studi kasus pada dataset energi. Judul proyek yang kami angkat adalah Prediksi Konsumsi Energi Rumah Tangga berdasarkan suhu dan kelembapan udara menggunakan metode regresi. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan, Recording in progress. dan saya Lia Aulia untuk memperkenalkan anggota tim hebat yang berada di balik proyek ini. Tak lupa kami cantumkan juga kepada Bapak mentor kami yaitu Bapak Sugandi. Lalu di sini ada ketua kelompok kami yaitu Pati dan 5 anggota lainnya ada Daris, ada Ahmad Fauzi, ada saya Lia Aulia, ada Astrid dan ada Syakira. Selanjutnya, oke, baik, di sini ada 10 daftar isi yang ada di proyek kami. Yang satu, alasan pemilihan dataset. Kedua, business understanding. Ketiga, tujuan. Keempat, manfaat. Kelima, data understanding. Keenam, data preparation. Ketujuh, modeling. Kedelapan, evaluation. Kesembilan, deployment. Dan kesepuluh, conclusion. Next. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan alasan pemilihan dataset. Di sini ada 4 alasannya. Yang pertama, kualitas datanya baik dan strukturnya jelas, sehingga tidak memerlukan proses pembersihan data yang rumit dan tim bisa lebih fokus pada feature engineering dan modeling. Yang kedua, dataset ini memiliki kolom target appliance atau konsumsi energi yang berisi nilai numerik yang sangat cocok untuk diterapkan metode regresi. Yang ketiga, dataset terdiri dari 19.735 baris dan 29 kolom yang relatif besar untuk mendapatkan pola konsumsi energi yang bermakna namun masih efisien untuk dianalisis di perangkat standar. Dan yang terakhir itu, sebagian besar fitur bersifat numerik dan dilengkapi fitur waktu yang memungkinkan kami menerapkan berbagai jenis algoritma regresi. Selanjutnya di sini ada business understanding. Pada sebuah perusahaan pengelola properti, penyedia layanan smart home atau konsultan energi memiliki dan mengelola dataset energi yang berisi data konsumsi rumah tangga beserta variabel suhu, kelembapan, dan kondisi cuaca eksternal. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, proyek ini membangun model machine learning yang mampu memprediksi konsumsi energi berdasarkan variabel suhu, kelembapan, kondisi ruangan, dan cuaca eksternal. Dengan adanya model prediktif yang akurat, pengguna atau sistem rumah pintar dapat mengoptimalkan penggunaan energi secara otomatis, meningkatkan efisiensi, serta mendukung upaya penghematan dalam jangka panjang. Next. Selanjutnya di sini ada tujuan. Tujuannya terdiri dari 4 tujuan. Yang pertama, membangun model machine learning untuk memprediksi konsumsi energi rumah tangga berdasarkan variabel lingkungan dan kondisi ruangan. Yang kedua, membandingkan 3 algoritma regresi untuk menentukan model dengan performa terbaik. Yang ketiga, menghasilkan model yang dapat digunakan kembali atau deployment untuk memprediksi konsumsi energi pada data baru. Dan yang keempat itu memberikan insight berbasis data yang bisa digunakan berkelanjutan. Lalu di sini ada manfaat. Ada 4 manfaat. Yang pertama, memberikan rekomendasi penghematan yang spesifik sehingga pemilik rumah dapat mengambil tindakan nyata untuk mengurangi biaya tagihan listrik bulanan.
Yang kedua, membantu pengguna memahami faktor-faktor yang paling memengaruhi pengguna energi. Yang ketiga, model prediksi ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan sistem smart home yang lebih cerdas yang bisa secara otomatis mengoptimalkan pengguna energi berdasarkan data. Dan yang keempat, menjadi dasar dalam merancang strategi efisiensi energi di tingkat rumah tangga. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ahmad Fauzi. Oke, setelah beberapa memahami dari tujuan bisnis latar belakang dan juga bisnis understanding, kita masuk ke data understanding. Yang dimana data understanding ini telah kami telaah dalam penelitian ini. Jadi proyek kami menggunakan akan memilih data energi komplit yang kami proses dengan beberapa node di Kenim yang berawal dari node chest field reader pada platform Kenim yang merupakan langkah awal dalam memastikan integritas dan memastikan data. Lalu kami mengeksplorasi menggunakan node statistik yang memiliki volume yang cukup ideal untuk pemodelan regresi, yaitu sekitar 19.735 data dan 29 kolom. Di poin ini kami menyoroti kualitas data yang dimana datanya ini bersifat numerik yang cocok untuk algoritma machine learning. Di dataset ini sudah kami cek dan bersih, tidak ada missing value atau data kosong sama sekali. Jadi kami memungkinkan untuk fokus langsung ke analisis tanpa perlu melakukan imputasi data yang berlebihan. Nah, di sini ada beberapa variabel pada dataset. Untuk mempermudah pemahaman, kami mengelompokkan 29 kolom dan menjadi 4 kategori utama, yaitu kami pertama fokus pada kolom appliance, yang ini variable dependent, yang mencatat beberapa konsumsi energi peralatan rumah tangga, yaitu terdapat pada kolom date yang mencatat pengambilan data serta kolom likes untuk beberapa sekian energi lampu. Di dataset ini detail karena merekam kondisi semua mikromat dari beberapa daerah rumah seperti suhu, kelembapan, dan beberapa ruangan lainnya seperti tamu, dapur, dan ruang-ruang lain sebagainya dari T1 sampai T8. Data sensor ini memicu dipicu oleh kondisi ruangan tertentu. Kami juga memperhitungkan beberapa faktor lingkungan luar dan mencakup data dari stasiun cuaca terdekat melalui bukti suhu luar, tekanan udara, kecepatan angin, hingga jarak pandang penting untuk menganalisis korelasi antara cuaca ekstrim dengan lonjakan penggunaan energi. Nah, di slide ini terdapat juga ada beberapa variabel acak seperti RV1 dan RV2 meskipun tidak memiliki banyak makna, tapi energi ini harus disertakan dalam dataset asli untuk keperluan validasi. Dengan pemahaman data yang kooperatif ini, kami meyakini bahwa dataset ini memiliki fitur yang cukup lumayan akurat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Syakira. Selanjutnya di sini ada tampilan novel yang diisi dengan node-node yang kita gunakan untuk melakukan exploring yang data prediksi rumah tangga. Syakira, maaf suaranya itu agak kersak-kersak begini, bisa ini jelas? Halo, Ya, udah aman belum Pak? Masih kersak-kersak belum. ya, maaf. Masih kersak-kersak ya. Mana ya? Maaf ya? Belum aman ya Pak ya? Ya, masih ada noise-nya gede juga, noise-nya ini. Noise tuh maaf. Gangguan suara kersak gitu. Nah, ini udah mulai tenang kayak coba. Sekarang udah aman belum Pak? Maaf. Oh, Belum ya? Ya udahlah, seadanya aja udah kalau memang nggak bisa. Sekarang? Iya, masih putus. Iya. Gimana ya? Ya nggak apa-apa, di volumenya dikencengin aja supaya agak kenceng gimana? Supaya nggak kecil suaranya. Ya. Oke. Oke, aman. Bismillah ya Pak. Oke, jadi izin saya kira mulai ya. Jadi di sini itu ada tampilan workflow. Nah, tampilan workflow ini tuh diisi sama node-node yang kita gunakan untuk melakukan exploring data analisis kita. Nah, di tampilan
timeline ini kita udah bagi-bagi nih sesuai dengan proses data yang kita lakukan. Kayak contohnya di sini ada data understanding, data preparation, evaluasi, modeling, development, dan juga visualisasi. Nah, mungkin lebih detailnya aku bakal ngejelasin di bagian data understanding dulu. Di data understanding kita menggunakan analisis reader dan juga statistik dan linear correlation yang bakal aku jelasin di slide selanjutnya. Dan next, Pak. Nah, di data understanding ini pastinya sebelum kita melakukan exploring data, kita pakai node CCP reader untuk membaca nih semua data yang bakal kita analisis atau exploring. Boleh? Next. Nah, setelah kita baca semua data-data yang udah terbaca di node tersebut, kita pastinya menggunakan node statistik. Nah, di node statistik ini kita bisa melihat nih ringkasan data yang udah eee, tercakup di data yang bakal kita masukin ke energi data tersebut. Nah, data di nol ini itu kita gunain untuk melihat gambaran awalnya, gambaran awal dari nilai-nilai data tersebut. Nah, di sebelah kanan ini ada gambar statistik summary-nya. Nah, di sini di sini bisa lihat hasil data dari histogramnya, terus nilainya, standar deviasi, max, min-nya. Dan untuk missing value-nya kebetulan di sini 0. Oke, next. Dan selanjutnya setelah kita melakukan node statistik, kita bisa melihat si data tersebut lebih detail menggunakan Node and Data Explorer. Nah, di Node dan Explorer ini kita bisa melihat nih distribusi dari pola data tersebut itu nilainya gimana sih, nilainya berapa sih. Nah, di sini ada beberapa kolom nih, kayak contohnya ada kolom affiliates, terus query, T6, dan lain sebagainya. Nah, di sini ini lebih detail lagi dari Node sebelumnya. Di Node ini kita bisa melihat jumlah dari si men tuh per angkanya ada berapa, kayak ini contohnya 97 di kolom affiliates ada 97, 69, 94, dan lain sebagainya. Boleh kan next? Nah, selanjutnya di sini ada node linear correlation. Nah, di node ini kita bisa melihat nih visualisasi antara hubungan si variabelnya tuh berhubungan atau enggak. Nah, di gambar tersebut udah kita lihat hasilnya itu untuk matrikel relasinya itu nunjukin bahwa si suhu dan kelembapan itu saling berkaitan kuat, dan juga untuk variabel cuaca luar juga saling berhubungan, dan untuk si kolom appearance-nya itu nggak punya korelasi yang tinggi atau yang kuat dengan variabel lainnya. Dan untuk si RQR 1 itu warnanya agak mirip atau sama-sama rancu karena korelasinya sama-sama tinggi. Nah, di slide selanjutnya, ini adalah nilai atau data yang lebih detail dari si linear correlation. Jadi jumlah si data. Karena tadi itu yang sebelumnya itu cuma visualisasinya ya Kak ya. Nah, di bagian sini ini tuh bagian data hasil dari visualisasi di slide sebelumnya gitu. Di sini bisa bisa kita lihat bareng-bareng untuk nilai correlation value-nya itu ada berapa, terus juga second apa tuh namanya, dari si nilai value-nya berapa dan lain sebagainya. Boleh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, masuk ke bagian preparation. Pada bagian ini, kami membersihkan data sebelum disiapkan ke proses pemodelan. Next. Bisa di next. Oke. Masuk ke tahap awal preparation, yaitu menggunakan node string manipulation. Yang dimana pada tahap ini, kami membersihkan kolom date, terutama pada bagian jam atau zona waktu. Tahap selanjutnya yaitu menggunakan node string date and time, yang dimana setelah kolom date dibersihkan, kami ubah tipe datanya yang tadinya string menjadi date and time. Next. Selanjutnya menggunakan node column filter. Node ini kami gunakan untuk menghapus kolom-kolom seperti kolom likes, kolom RV1 dan RV2. Selanjutnya node normalizer. Node ini kami gunakan untuk menormalisasi atau menyamakan skala setiap variabel agar tidak tumpang tindih pada saat fase permodelan. Next.
Dan yang terakhir menggunakan node table partitioner. Node ini kami gunakan untuk membagi data menjadi dua bagian dengan rasio 80 untuk data training dan 20 untuk data testing. Next. Oke, masuk ke tahap modeling. Pada tahap ini kami membangun dan melatih model machine learning untuk memprediksi variabel target berdasarkan fitur yang telah dipersiapkan. Nah, pada tahap ini kami menggunakan 3 algoritma yang berbeda dengan metode regresi estimasi. Nah, algoritmanya terdiri dari linear regression, random forest regression, dan simple regression tree. Oke, next. Oke, masuk ke algoritma pertama, yaitu menggunakan linear regression, di mana pada tahap ini, alurnya diawali dengan node linear regression learner yang terhubung dari port atas table partitioner, yang fungsinya untuk melatih data dan menemukan pola hubungan. Setelah itu, langsung dihubungkan ke node regression predictor yang port atas, dan untuk port bawahnya disambungkan dari table partitioner port bawah, yang tujuannya untuk menghasilkan nilai prediksi untuk kolom target. Next. Lanjut ke model yang kedua, yaitu random forest regression. Ini alurnya sama seperti sebelumnya, diawali dengan random forest learner regression dan dihubungkan ke random forest predictor regression. Oke, slide selanjutnya akan disampaikan oleh Astrid. Oke, untuk selanjutnya di model ketiga kita menggunakan simple regression tree yang dimana node yang kita gunakan sama simple regression tree learner yang bertugas untuk melatih model regresi dengan membagi data. Lalu setelah itu keputusan regresinya terbentuk dengan menggunakan simple regression tree predictor. Next. Masuk pada data evaluation, pada tahap ini kita menggunakan beberapa node, mulai dari numeric scorer, kolom renammer, dan juga kolom appender. Nah, dari hasil prediksi nanti kita akan gabungkan, akan ambil hasil terbaiknya menggunakan CSV Writer, dan juga model final disimpan melalui model Writer untuk digunakan pada tahap deployment. Next. Berikut gambaran dari komponen evaluasi kinerja model regresi. Di sini ada node numeric scorer. Kita menggunakan 3 numeric scorer karena kita menggunakan 3 model. Lalu setelah itu kita rename untuk mengubah kolom hasil prediksinya agar lebih rapi. Lalu setelah itu kita gabungkan datanya agar terlihat langsung perbedaannya menggunakan kolom appender. Lalu kita tampilkan menggunakan tabel view JavaScript. Boleh di next. Nah, untuk numeric scorer, berikut adalah konfigurasinya. Reference kolomnya terlihat bahwa targetnya adalah affiliance, lalu predicted kolomnya adalah prediction affiliance. Next. Nah, berikut adalah hasil dari prediksi 3 model yang sudah kita lakukan. Berdasarkan hasil data evaluation, model random forest regression memberikan performa terbaik dibandingkan model lainnya. Terlihat bahwa dari nilai R-square, yang paling tinggi adalah 0,594 atau 59%, dan error yang lebih rendah di 0,298. Sehingga bisa kita hasilkan bahwa random forest regression ini menjadi model paling optimal untuk digunakan pada analisis data. Next. Pada data evaluation, di sini data yang sudah kita hasilkan tadi, kita ambil, kita masukkan subset data testnya, disimpan menggunakan node CSV Writer sebagai data pendukung proses deployment, dan model yang sudah dilatih disimpan melalui node model Writer agar dapat digunakan kembali. Boleh di next. Nah, ini adalah gambaran dari beberapa node pada tahap deployment.
model random forest regression yang telah disimpan sebelumnya kita baca kembali menggunakan model reader. Lalu setelah itu modelnya kita terapkan pada random forest model.csv melalui node predictor untuk menguji konsistensi performanya di luar lingkungan pengembangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pati. Oke, baik. Selanjutnya untuk di tahap ini, semua data yang dari hasil prediksi dan data aktual yang masuk melalui komponen input. Dari sini dataset dibagi ke beberapa node evaluasi. Ada numeric scholar untuk menghitung performa model seperti mean absolute error dan R-square, scatter plot untuk menampilkan hubungan antara nilai aktual dan prediksi, line plot untuk menunjukkan pola tren dari waktu ke waktu, lalu means formula itu untuk menghitung error. Dan hasilnya menampilkan di tabel view. Terakhir untuk semua informasi, next aja. Selanjutnya yaitu di bagian scatter plot ini untuk melihat hubungan antara nilai aktual dan nilai prediksi. Dari grafik tersebut terlihat bahwa mayoritas titik data mengikuti pola yang searah. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu memprediksi nilai dengan cukup baik pada sebagian besar data. Memang masih terdapat beberapa outlier atau titik yang menyimpang, terutama pada nilai yang lebih tinggi. Namun secara keseluruhan, pola hubungan positif dan konsisten tetap terlihat antara nilai aktual dan nilai prediksinya. Next. Pada line plot ini, berdasarkan grafik tren prediksi energi, terlihat bahwa pola prediksi mengikuti pola naik turun dari data aktual dari hari ke hari, meskipun terdapat beberapa perbedaan pada puncak nilai tertentu. Secara keseluruhan, model mampu menangkap tren utama konsumsi energi. Next. Pada tahap ini, kita menggunakan match formula untuk menghitung error antara data aktual dan hasil prediksi. Tujuannya itu biar kita tahu seberapa besar selisih antara nilai yang seharusnya dengan nilai yang diprediksi oleh model. Di tabel sebelah kanan terlihat setiap baris mempunyai error yang berbeda. Nilai-nilai ini membantu menunjukkan apakah model sudah cukup akurat atau masih ada prediksi yang melesat cukup jauh. Next. Selanjutnya ini menampilkan hasil evaluasi dari numeric scholar. Di sini terlihat metrik akurasi model random forest regression selama tahap deployment. Nilai-nilai seperti R-squared, mean absolute error, terus mean squared error, root mean squared error, mean absolute Gaussian error, itu digunakan untuk melihat beberapa jauh perbedaan antara prediksi dan data aktual. Dari hasil ini kita bisa menilai apakah model ini sudah cukup baik dan stabil saat digunakan di data baru. Next, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terakhir di sini ada kesimpulan. Proyek ini memprediksi konsumsi energi rumah tangga dengan memanfaatkan dataset energi data komplit dan metode regresi di KNIME. Tiga algoritma diuji linear regression, simple regression tree, dan random forest untuk menemukan model dengan akurasi terbaik. Berdasarkan evaluasi menggunakan MAE, MSE, dan RMSE, random forest regression menghasilkan error terendah dan dipilih sebagai model final. Model tersebut kemudian digunakan pada tahap deployment untuk memprediksi data baru dan terbukti stabil serta konsisten. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel seperti suhu, kelembapan, dan kondisi cuaca
cuaca memiliki pengaruh signifikan terhadap konsumsi energi. Hasil ini dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan energi yang lebih efisien serta rekomendasi pengembangan sistem rumah pintar. Baik, selanjutnya mungkin ke sesi tanya jawab. Ya, terima kasih kelompok 21 atas presentasinya. Silakan untuk kami ya, jika ada yang mau ditanyakan atau gimana. Baik, terima kasih Pak Gandhi. Lagi azan bentar boleh bentar ya? Ya, tunggu aja. Recording stopped. Oh iya, Ya baik, terima kasih Pak Gandhi dan teman-teman kelompok 21. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Jadi bagi teman-teman yang dipanggil namanya, silakan untuk menjawab. Yang pertama untuk Ati, pertanyaannya metode atau task atau role data mining apa yang kalian pilih dan alasannya kenapa?